Berhenti sejenak, jangan lewati video ini. Karena jika kamu sedang menonton ini sekarang, bukan sebuah kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu telah memilihmu untuk menerima pesan ini hari ini. Dan pesan ini hanya 1% dari seluruh jiwa di bumi ini yang benar-benar mampu melihatnya, merasakannya, dan memahaminya. Apakah kamu salah satu dari mereka? Teruslah menonton, karena apa yang akan kamu dengar dalam beberapa menit ke depan bisa mengubah seluruh arah hidupmu selamanya. Sejak awal penciptaan, Tuhan telah menanamkan tanda-tanda di dalam kehidupan manusia. Tanda-tanda yang bukan sekadar kejadian biasa, bukan sekadar angka yang terulang, bukan sekadar mimpi yang datang dan pergi, melainkan pesan suci yang dirancang khusus untuk jiwa-jiwa yang dipilih. Dan hari ini, jika hatimu terasa gelisah, jika hidupmu terasa berat, jika kamu merasa seperti ada sesuatu yang sedang menunggumu di balik tirai kehidupan ini, maka dengarkan dengan seluruh hatimu, karena Tuhan sedang berbicara kepadamu melalui tanda-tanda ini. Ada sebuah kisah yang sangat tua, sebuah kisah yang tersembunyi jauh di dalam kebijaksanaan leluhur yang menceritakan tentang bagaimana langit dan bumi diciptakan bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai kanvas besar, tempat Tuhan menulis pesan-pesannya untuk jiwa-jiwa yang Dia cintai. Dan di antara jutaan jiwa yang lahir ke dunia ini, hanya sebagian kecil yang memiliki mata untuk melihat tulisan itu. Hanya sebagian kecil yang memiliki telinga untuk mendengar bisikan itu. Dan hanya sebagian kecil yang memiliki hati yang cukup jernih untuk merasakan sentuhan itu. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa hanya 1%? Mengapa tidak semua orang bisa melihat tanda ini? Jawabannya tersembunyi dalam sebuah kebenaran yang sangat mendalam. Tanda ilahi ini tidak terlihat oleh mata biasa. Ia tidak bisa dibaca oleh pikiran yang penuh dengan kebisingan dunia. Ia hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah melewati ujian, yang telah merasakan sakit yang dalam, yang pernah menangis dalam kesendirian malam, yang pernah berdoa ketika semua pintu tampak tertutup. Jiwa seperti itulah yang Tuhan pilih untuk menerima tanda ini. Dan jika kamu sedang ada di sini sekarang, ada kemungkinan besar bahwa kamu adalah salah satu jiwa yang dipilih itu. Pernahkah kamu mengalami momen ketika sesuatu terjadi dalam hidupmu dan kamu merasakan bahwa ini bukan hanya kebetulan? Mungkin kamu membuka sebuah halaman buku secara acak dan kalimat pertama yang kamu baca terasa seperti jawaban langsung atas pertanyaan yang sudah lama mengganggu pikiranmu. Mungkin kamu bertemu seseorang di tempat yang paling tidak terduga dan ternyata orang itu membawa perubahan besar dalam hidupmu. Mungkin kamu hampir menyerah, hampir berhenti berjuang, lalu tiba-tiba datang sebuah kejadian kecil yang seperti sebuah bisikan dari langit yang mengatakan, "Bertahanlah, aku masih bersamamu." Itulah tanda itu, tanda yang hanya bisa dilihat oleh jiwa yang dipilih. Dalam tradisi spiritual yang paling kuno, para nabi dan orang-orang suci selalu berbicara tentang bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Bukan selalu melalui suara yang keras, bukan selalu melalui mukjizat yang menggemparkan. Seringkali Tuhan berbicara melalui keheningan, melalui detail-detail kecil dalam kehidupan sehari-hari yang orang lain lewati begitu saja, namun terasa begitu bermakna bagi jiwa yang dipilih. Tuhan berbicara melalui seorang anak kecil yang tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang persis seperti apa yang kamu butuhkan untuk didengar. Tuhan berbicara melalui hujan yang turun tepat ketika hatimu paling gersang. Tuhan berbicara melalui lampu jalan yang berkedip-kedip di saat yang tepat, melalui lagu yang tiba-tiba mengalun dari radio saat kamu paling membutuhkan penghiburan. Tanda-tanda ini bukanlah takhayul. Tanda-tanda ini adalah bahasa Tuhan yang paling intim, bahasa yang Dia gunakan untuk berbicara langsung ke dalam hati orang-orang yang paling Dia cintai. Dan sekarang, aku ingin berbicara tentang 7 tanda paling misterius yang hanya bisa dilihat oleh jiwa-jiwa yang dipilih. Tanda-tanda yang jika kamu pernah mengalaminya adalah konfirmasi langsung dari langit bahwa Tuhan sedang memperhatikanmu, bahwa hidupmu memiliki tujuan yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan, dan bahwa sesuatu yang luar biasa sedang dalam perjalanan menujumu. Tanda pertama adalah kegelisahan jiwa yang tidak bisa dijelaskan. Ada jiwa-jiwa tertentu yang sejak kecil merasa bahwa mereka berbeda. Bukan berbeda dalam arti sombong atau merasa lebih baik dari orang lain.
Tetapi berbeda dalam arti bahwa mereka selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu mereka. Mereka tidak bisa puas hanya dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Ada lapar yang tidak bisa dipuaskan oleh makanan. Ada haus yang tidak bisa dipadamkan oleh minuman. Ada kerinduan yang tidak bisa dijawab oleh hal-hal duniawi. Kerinduan ini, kegelisahan ini, bukanlah tanda bahwa ada yang salah dengan dirimu. Ini adalah tanda bahwa jiwamu terlalu besar untuk dunia ini saja. Ini adalah tanda bahwa Tuhan telah menanamkan sesuatu yang ilahi dalam dirimu, yang terus memanggil, terus mendorong, terus mengingatkanmu bahwa kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Para mistikus besar sepanjang sejarah berbicara tentang kegelisahan jiwa ini. Mereka menyebutnya dengan berbagai nama. Ada yang menyebutnya sebagai rindu surgawi, ada yang menyebutnya sebagai panggilan ilahi, ada yang menyebutnya sebagai tempat kosong di dalam hati yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan jika kamu merasakannya, jika malam-malammu kadang dipenuhi oleh kegelisahan tanpa nama, jika kamu sering merasa bahwa kamu sedang menunggu sesuatu tanpa tahu apa yang kamu tunggu, maka ini bukan tanda kelemahan. Ini adalah tanda bahwa jiwamu sedang merespons panggilan langit yang ditujukan khusus untukmu. Tanda kedua adalah kemampuan untuk merasakan apa yang tidak bisa dirasakan orang lain. Jiwa yang dipilih seringkali memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap dunia di sekitar mereka. Mereka bisa masuk ke dalam sebuah ruangan dan langsung merasakan energi di dalamnya. Mereka bisa berbicara dengan seseorang dan tahu apakah orang itu sedang menyembunyikan kesedihan di balik senyumannya. Mereka bisa merasakan ketika sesuatu yang buruk akan terjadi sebelum hal itu benar-benar terjadi. Mereka bisa merasakan ketika Tuhan sedang sangat dekat, ketika rahmat sedang dicurahkan, ketika doa-doa sedang dikabulkan. Kepekaan ini seringkali terasa seperti beban, karena merasakan apa yang orang lain tidak rasakan bisa sangat melelahkan. Kamu menyerap energi dari lingkunganmu seperti spons menyerap air. Kamu merasakan sakit orang lain seolah-olah itu sakitmu sendiri. Kamu tersentuh oleh keindahan yang orang lain lewati tanpa memperhatikannya. Kamu menangis karena hal-hal yang orang lain anggap sepele. Dan kamu sering merasa lelah tanpa alasan yang jelas karena jiwamu terus-menerus berproses, terus-menerus menerima, terus-menerus merasakan. Tapi jangan salah paham, kepekaan ini adalah karunia, bukan kutukan. Ini adalah tanda bahwa Tuhan telah membuka jendela hatimu lebih lebar dari hati orang biasa. Ini adalah tanda bahwa kamu mampu memahami dunia pada level yang lebih dalam. Dan kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain tidak bisa rasakan, inilah yang kelak akan menjadi kekuatanmu terbesar. Tanda ketiga adalah ujian yang datang bertubi-tubi, namun kamu selalu selamat. Ada sebuah kebenaran spiritual yang sangat penting untuk dipahami. Jiwa yang dipilih adalah jiwa yang paling sering diuji, bukan karena Tuhan tidak mencintai mereka. Justru sebaliknya, karena emas yang paling murni adalah emas yang telah melalui api yang paling panas. Berlian yang paling indah adalah berlian yang telah ditekan dengan tekanan yang paling besar. Dan jiwa yang paling kuat adalah jiwa yang telah melewati ujian yang paling berat. Jika hidupmu terasa seperti medan perang yang tak pernah berakhir, jika kamu sering merasa bahwa satu masalah belum selesai, sudah datang masalah yang baru. Jika kamu bertanya-tanya mengapa hidupmu sepertinya lebih berat dari kehidupan orang lain, maka berhentilah sejenak dan dengarkan ini dengan seksama. Setiap ujian yang datang kepadamu bukan datang karena Tuhan tidak memperhatikanmu. Setiap ujian itu datang karena Tuhan sangat memperhatikanmu. Dia sedang membentukmu. Dia sedang mengukir karakter dalam dirimu. Dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang sangat besar yang tidak bisa kamu pahami sekarang. Dan perhatikan ini dengan seksama. Meski ujian datang bertubi-tubi, kamu masih di sini. Kamu masih bernafas. Kamu masih berdiri. Ujian yang mestinya sudah menghancurkanmu tidak berhasil menghancurkanmu. Kesulitan yang mestinya sudah membuatmu menyerah ternyata tidak berhasil membuatmu menyerah. Ini bukan kebetulan. Ini bukan hanya kekuatanmu sendiri. Ada tangan yang tak terlihat yang terus menopangmu, ada kekuatan dari langit yang terus melindungimu, dan itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan telah memilihmu untuk bertahan karena Dia memiliki rencana yang sangat indah untukmu.
Tanda keempat adalah intuisi yang hampir tidak pernah salah. Jiwa yang dipilih memiliki kompas batin yang sangat tajam. Sebuah suara kecil di dalam diri mereka yang hampir selalu menunjukkan arah yang benar, meski arah itu kadang terasa tidak masuk akal secara logika. Mereka tahu secara instingtif kapan harus mempercayai seseorang dan kapan harus berhati-hati. Mereka tahu secara batin kapan sebuah keputusan benar, meski semua fakta tampak menunjukkan sebaliknya. Mereka tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Mereka tahu kapan sebuah pintu sedang dibuka untuk mereka dan kapan sebuah pintu sedang ditutup untuk melindungi mereka dari sesuatu yang buruk. Intuisi ini adalah salah satu cara Tuhan berkomunikasi langsung dengan jiwa yang dipilih. Ini adalah bisikan Roh Kudus, bisikan malaikat pelindung, bisikan dari kebijaksanaan ilahi yang tertanam jauh di dalam hati manusia. Dan jika kamu sering merasa bahwa intuisimu hampir selalu benar, jika kamu sering menyesali ketika kamu mengabaikan suara hatimu dan mengikuti logika semata, maka ini adalah tanda bahwa kamu memiliki hubungan yang istimewa dengan sumber kebijaksanaan tertinggi. Pelajarilah untuk mempercayai intuisimu lebih dari yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Karena suara kecil itu bukanlah imajinasimu. Suara kecil itu adalah Tuhan yang berbicara langsung kepadamu melalui bahasa yang paling pribadi dan paling intim. Tanda kelima adalah mimpi dan penglihatan yang bermakna. Sepanjang sejarah umat manusia, Tuhan telah menggunakan mimpi sebagai salah satu saluran komunikasinya dengan jiwa-jiwa yang dipilih. Nabi-nabi besar menerima wahyu melalui mimpi. Orang-orang saleh dibimbing melalui penglihatan yang datang di malam hari. Dan bahkan dalam kehidupan modern hari ini, ada jiwa-jiwa tertentu yang mengalami mimpi yang bukan sekadar bunga tidur, melainkan pesan-pesan yang syarat makna yang datang dari dimensi yang lebih tinggi. Apakah kamu pernah mengalami mimpi yang terasa begitu nyata hingga kamu masih bisa merasakannya berhari-hari setelah terbangun? Apakah kamu pernah bermimpi tentang seseorang yang sudah meninggal yang datang dengan pesan yang sangat jelas? Apakah kamu pernah bermimpi tentang tempat-tempat yang tidak pernah kamu kunjungi namun terasa sangat familiar? Apakah kamu pernah mendapatkan jawaban atas masalahmu dalam sebuah mimpi? Jika ya, maka kamu telah merasakan salah satu cara Tuhan paling langsung berbicara kepada jiwa yang dipilih. Dalam banyak tradisi spiritual, mimpi yang bermakna dibedakan dari mimpi biasa karena kualitasnya yang berbeda. Mimpi bermakna terasa lebih hidup, lebih jelas, lebih nyata daripada dunia terjaga. Warna-warnanya lebih cerah, detailnya lebih jelas, dan perasaan yang ditinggalkannya jauh lebih dalam dan lebih bertahan lama. Jika kamu pernah mengalami mimpi seperti ini, perlakukanlah dengan hormat. Renungkan maknanya. Carilah pesan yang tersembunyi di dalamnya. Karena Tuhan tidak pernah berbicara secara sembarangan. Tanda keenam adalah pertemuan-pertemuan yang tampak kebetulan namun mengubah segalanya. Dalam filsafat spiritual yang paling dalam, tidak ada yang namanya kebetulan. Setiap pertemuan, setiap percakapan, setiap momen yang terasa terlalu pas untuk menjadi kebetulan semata, semuanya adalah bagian dari orkestra ilahi yang diatur dengan presisi yang luar biasa oleh Tuhan. Dan jiwa yang dipilih seringkali mengalami lebih banyak pertemuan seperti ini dibandingkan orang lain. Seseorang yang kamu temui secara tidak sengaja ternyata memiliki kata-kata yang persis kamu butuhkan. Sebuah buku yang jatuh dari rak ternyata membuka pengetahuan yang mengubah hidupmu. Sebuah percakapan singkat di tempat yang tidak terduga ternyata menunjukkan jalan yang selama ini kamu cari. Sebuah ayat yang terbuka secara acak ternyata menjawab pertanyaan yang telah lama kamu simpan dalam hati. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa Tuhan sedang aktif bekerja dalam hidupmu, sedang mengatur setiap detail, sedang memastikan bahwa kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan tepat pada waktu yang paling tepat. Pelajarilah untuk memperhatikan pertemuan-pertemuan ini dengan lebih seksama. Pelajarilah untuk tidak terburu-buru melewati momen-momen kecil yang tampak tidak penting. Karena seringkali, pesan Tuhan yang paling penting datang tersembunyi di dalam detail-detail kecil yang orang lain lewati begitu saja.
Tanda ketujuh, dan ini adalah yang paling misterius dari semuanya, adalah rasa tahu yang tiba-tiba tanpa penjelasan. Ada momen-momen tertentu dalam kehidupan jiwa yang dipilih ketika pengetahuan datang secara tiba-tiba, seperti kilat yang menerangi kegelapan. Bukan pengetahuan yang dipelajari dari buku, bukan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, melainkan pengetahuan yang datang begitu saja, dari dalam, dari suatu tempat yang tidak bisa dijelaskan, dari sumber yang jauh melampaui kapasitas pikiran manusia biasa. Mungkin kamu tiba-tiba tahu tentang sesuatu yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Mungkin kamu tiba-tiba memahami sebuah kebenaran yang mendalam tanpa proses berpikir yang panjang. Mungkin kamu tiba-tiba tahu apa yang harus kamu lakukan di sebuah situasi yang sangat kompleks dengan kejelasan yang tak bisa kamu jelaskan. Ini adalah momen-momen ketika tirai antara dunia manusia dan dimensi ilahi menjadi sangat tipis, ketika kebijaksanaan dari alam yang lebih tinggi mengalir langsung ke dalam kesadaranmu. Para sufi menyebutnya sebagai ilham, para mistikus Kristen menyebutnya sebagai pencerahan. Para bijak di timur menyebutnya sebagai enlightenment. Namun apapun namanya, fenomena ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa jiwamu memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan sumber segala kebijaksanaan. Sekarang setelah kamu mendengar tentang ketujuh tanda ini, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sangat penting. Aku ingin kamu berhenti sejenak, menutup matamu jika kamu bisa, dan bertanya kepada dirimu sendiri dengan jujur. Berapa banyak dari tanda-tanda ini yang pernah aku alami? Dan jika jawabannya adalah lebih dari 3, maka aku ingin kamu merenungkan satu kebenaran yang sangat mendalam ini. Kamu bukan seseorang yang kebetulan lahir ke dunia ini. Kamu bukan seseorang yang hidupnya tidak memiliki makna. Kamu bukan seseorang yang dilupakan oleh Tuhan. Justru sebaliknya. Tanda-tanda yang kamu alami adalah bukti nyata bahwa Tuhan mengenal namamu. Tuhan mengetahui setiap detail hidupmu. Tuhan sedang bekerja dalam setiap momen dari perjalananmu. Dan ada sebuah rencana yang sangat indah, sangat besar, sangat jauh melampaui apa yang bisa kamu bayangkan, yang sedang disiapkan khusus untukmu. Tapi aku juga ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang seringkali tidak dibicarakan dalam konteks ini. Menjadi jiwa yang dipilih bukan berarti hidupmu akan mudah, bukan berarti jalan yang kamu tempuh akan selalu mulus. Justru sebaliknya, jiwa yang dipilih seringkali harus melewati lembah yang paling gelap sebelum mencapai puncak yang paling indah. Mereka harus merasakan sakit yang paling dalam sebelum mengalami kebahagiaan yang paling murni. Mereka harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga sebelum menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ini adalah paradoks spiritual yang sangat mendalam. Cahaya yang paling terang seringkali lahir dari kegelapan yang paling pekat. Kekuatan yang paling besar seringkali tumbuh dari kelemahan yang paling total. Dan kebijaksanaan yang paling dalam seringkali datang dari pengalaman yang paling menyakitkan. Jika kamu sedang berada di dalam lembah gelap sekarang, jika hidupmu sedang berada di titik yang terasa paling berat, jika kamu sedang menangis dalam kesendirian dan bertanya-tanya di mana Tuhan di tengah semua ini, maka aku ingin kamu mendengar ini dengan seluruh hatimu. Justru saat-saat inilah Tuhan paling dekat denganmu. Justru dalam momen-momen paling gelap, inilah tangan Tuhan paling aktif bekerja dalam hidupmu. Dan lembah yang sedang kamu lewati ini bukan akhir dari perjalananmu. Ini adalah persiapan untuk sebuah babak baru yang jauh lebih indah dari apapun yang pernah kamu alami sebelumnya. Ada sebuah ayat suci yang selalu resonan dalam hati jiwa-jiwa yang sedang berjuang. Tuhan tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya. Ini bukan sekadar kata-kata penghiburan. Ini adalah kebenaran kosmik yang sangat mendalam. Ujian yang datang kepadamu telah diperhitungkan dengan presisi ilahi yang sempurna. Tuhan tahu persis seberapa kuat jiwamu. Tuhan tahu persis seberapa banyak yang bisa kamu tanggung. Dan Tuhan tidak akan pernah memberikanmu beban yang terlalu berat untuk kamu bawa. Jika kamu masih berdiri setelah semua yang sudah kamu lewati, jika kamu masih bernafas setelah semua badai yang sudah menerpa hidupmu, maka itu adalah bukti yang paling konkret bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Dan kekuatan itu bukan hanya kekuatanmu sendiri. Kekuatan itu adalah kekuatan Tuhan yang mengalir melalui dirimu,
yang mempertahankanmu ketika kamu tidak lagi mampu mempertahankan dirimu sendiri. Sekarang aku ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat praktis, namun sangat penting bagi jiwa yang dipilih. Bagaimana cara memelihara hubunganmu dengan sumber tanda-tanda ilahi ini? Bagaimana cara memastikan bahwa kamu tidak kehilangan kepekaan spiritualmu di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern? Bagaimana cara agar pintu hatimu tetap terbuka untuk menerima pesan-pesan dari langit? Yang pertama dan yang paling penting adalah keheningan. Dalam dunia yang semakin penuh dengan kebisingan, keheningan adalah sebuah kemewahan spiritual yang tak ternilai. Tanda-tanda ilahi seringkali datang dalam bisikan, bukan dalam teriakan. Dan jika hidupmu selalu penuh dengan suara, jika pikiranmu selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang berlomba-lomba untuk mendapat perhatian, jika kamu tidak pernah benar-benar diam baik secara fisik maupun secara batin, maka sangat sulit untuk mendengar suara Tuhan yang berbisik lembut di dalam hatimu. Ciptakanlah momen-momen keheningan setiap hari, bisa hanya 5 menit di pagi hari sebelum semua aktivitas dimulai. Bisa selama perjalananmu ke tempat kerja tanpa memainkan ponselmu. Bisa di tengah malam ketika semua orang sudah tidur dan kamu bisa duduk dalam keheningan total. Gunakan momen-momen ini untuk mendengarkan, bukan untuk berbicara, bukan untuk berdoa dengan kata-kata, hanya untuk duduk dalam keheningan dan membuka hatimu untuk menerima apapun yang ingin Tuhan sampaikan. Yang kedua adalah bersyukur. Rasa syukur adalah salah satu frekuensi spiritual tertinggi yang bisa kamu pancarkan. Ketika kamu bersyukur, kamu sedang selaraskan dirimu dengan energi ilahi yang mengaliri seluruh alam semesta. Dan ketika kamu selaras dengan energi itu, tanda-tanda ilahi menjadi jauh lebih mudah untuk kamu lihat dan rasakan. Mulailah setiap hari dengan menyebutkan, meski hanya dalam hatimu, hal-hal yang kamu syukuri. Bukan hanya hal-hal besar seperti kesehatan dan keluarga, tapi juga hal-hal kecil seperti secangkir kopi yang hangat di pagi hari, langit yang cerah, nafas yang kamu hirup tanpa kesulitan. Semakin banyak hal kecil yang kamu syukuri, semakin peka matamu terhadap tanda-tanda ilahi yang tersembunyi di dalam detail-detail kecil kehidupanmu. Yang ketiga adalah doa yang tulus dari hati, bukan doa yang diucapkan secara mekanis karena kewajiban, bukan doa yang dihafalkan tanpa penghayatan, melainkan doa yang keluar dari kedalaman hatimu, yang mencerminkan kejujuran totalmu di hadapan Tuhan, yang mengungkapkan rasa takutmu, kebingunganmu, harapanmu, dan kerinduanmu dengan cara yang paling jujur dan paling autentik. Tuhan tidak membutuhkan kata-kata yang indah. Tuhan tidak membutuhkan bahasa yang puitis. Tuhan hanya membutuhkan kejujuran hatimu. Dan ketika kamu berdoa dengan kejujuran total, ketika kamu datang kepada Tuhan tanpa topeng, tanpa basa-basi, hanya dengan jiwa yang telanjang dan hati yang terbuka, maka koneksimu dengan sumber segala tanda ilahi ini akan menjadi sangat kuat, sangat dalam, dan sangat nyata. Yang keempat adalah perhatian yang penuh. Tanda-tanda ilahi seringkali datang dalam momen-momen yang paling biasa, di dalam percakapan sederhana, di dalam pemandangan alam yang tidak istimewa, di dalam kejadian sehari-hari yang orang lain lewati tanpa memperhatikannya. Dan untuk bisa melihat tanda-tanda ini, kamu harus belajar untuk benar-benar hadir. Bukan secara fisik saja, tapi secara penuh, dengan seluruh kesadaranmu, dengan seluruh perhatianmu. Dalam tradisi meditasi kontemplasi, ini disebut sebagai mindfulness atau kesadaran penuh. Ini berarti melakukan setiap aktivitas, sekecil apapun, dengan kesadaran penuh bahwa momen ini adalah karunia, bahwa di dalam setiap momen ada potensi perjumpaan dengan yang ilahi, bahwa setiap detik kehidupan adalah pesan dari Tuhan bagi mereka yang memiliki mata untuk melihatnya. Dan yang kelima adalah keberanian untuk mengikuti bisikan hatimu. Seringkali tanda ilahi bukan hanya berbicara kepadamu. Ia juga mengajakmu untuk bergerak, untuk mengambil langkah, untuk meninggalkan sesuatu atau menuju sesuatu. Dan ini seringkali terasa menakutkan, karena langkah yang ditunjukkan oleh bisikan hatimu seringkali terasa tidak masuk akal, tidak aman, tidak terduga. Ia menantang kenyamananmu, ia menantang logikamu, ia memintamu untuk percaya ketika kamu tidak bisa melihat ujungnya. Inilah ujian terbesar bagi jiwa yang dipilih. Apakah kamu memiliki keberanian untuk mengikuti panggilan itu?
Apakah kamu memiliki iman yang cukup untuk melangkah ke dalam ketidakpastian ketika Tuhan memanggilmu? Karena seluruh sejarah manusia dipenuhi dengan kisah-kisah tentang orang-orang yang mengubah dunia bukan karena mereka tidak takut, tetapi karena meski mereka takut, mereka tetap melangkah. Sekarang aku ingin membawamu ke dalam sebuah refleksi yang lebih dalam. Pernahkah kamu memikirkan tentang mengapa kamu terlahir pada waktu yang persis seperti ini? Mengapa kamu terlahir di tempat yang persis seperti ini? Mengapa kamu diberikan keluarga yang persis seperti ini dengan semua kelebihan dan kekurangannya? Mengapa perjalanan hidupmu berjalan persis seperti ini dengan semua keindahan dan semua kesakitannya? Dalam perspektif spiritual yang paling dalam, tidak ada satu pun dari semua ini yang terjadi secara kebetulan. Semuanya adalah bagian dari sebuah desain yang sangat teliti, sebuah rencana yang telah ditetapkan jauh sebelum kamu dilahirkan, sebuah tujuan ilahi yang tersembunyi di dalam setiap detail hidupmu. Dan tanda-tanda yang kamu alami, semua tanda yang sudah kita bicarakan tadi, adalah petunjuk-petunjuk di sepanjang jalan menuju tujuan itu. Kamu tidak dilahirkan untuk menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Kamu tidak dilahirkan untuk sekadar bertahan hidup, bekerja, tidur, dan kemudian mati. Kamu dilahirkan dengan sebuah tujuan yang sangat spesifik, sebuah peran yang hanya bisa kamu mainkan, sebuah kontribusi yang hanya bisa kamu berikan. Dan selama kamu belum menemukan dan menjalani tujuan itu, akan selalu ada kegelisahan di dalam hatimu, akan selalu ada rasa tidak lengkap, akan selalu ada bagian dari dirimu yang merasa bahwa ada sesuatu yang sedang menunggu untuk diwujudkan. Ini bukan berarti bahwa hidupmu sekarang tidak berharga. Ini berarti bahwa hidupmu sekarang adalah proses menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Setiap ujian yang kamu lewati adalah bagian dari proses itu. Setiap pelajaran yang kamu pelajari adalah bagian dari persiapan itu. Setiap koneksi yang kamu buat adalah bagian dari jaringan yang sedang dibangun menuju puncak perjalananmu. Dan tanda-tanda yang kamu alami, mereka adalah kompas yang menunjukkan arah. Mereka adalah pengingat bahwa kamu sedang di jalan yang benar. Mereka adalah konfirmasi dari langit bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu, bahwa yang terbaik belum datang, bahwa babak paling indah dari perjalananmu belum ditulis. Ada sebuah konsep yang sangat indah dalam kebijaksanaan spiritual kuno yang disebut sebagai sinkronisitas. Sinkronisitas adalah ketika kejadian-kejadian yang tampak tidak berhubungan secara logika ternyata memiliki makna yang sangat dalam ketika dilihat bersama-sama. Ini adalah bahasa Tuhan yang paling kreatif. Caranya untuk menenun makna ke dalam kain kehidupan sehari-harimu dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain Sang Pencipta sendiri. Pernahkah kamu berpikir tentang seseorang yang sudah lama tidak kamu hubungi dan tiba-tiba orang itu menghubungimu? Pernahkah kamu kehilangan sesuatu yang sangat kamu butuhkan, lalu menemukan sesuatu yang jauh lebih baik di tempat yang tidak kamu duga? Pernahkah kamu melewati sebuah jalan yang biasanya tidak kamu lewati, dan ternyata di jalan itu ada sesuatu yang mengubah arah hidupmu? Ini adalah sinkronisitas. Ini adalah tanda-tanda ilahi yang bekerja dalam orkestra sempurna untuk membawamu menuju takdirmu. Jiwa yang dipilih mengalami sinkronisitas jauh lebih sering daripada orang lain. Bukan karena mereka beruntung, tapi karena kepekaan mereka memungkinkan mereka untuk mengenali dan menghargai tanda-tanda ini ketika orang lain melewatinya tanpa memperhatikannya. Dan sekarang aku ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, tentang saat-saat ketika kamu meragukan segalanya. Tentang saat-saat ketika tanda-tanda itu seperti berhenti, ketika langit terasa tertutup, ketika doa-doamu terasa tidak menembus batas antara bumi dan langit. Ada momen-momen dalam kehidupan jiwa yang dipilih ketika mereka memasuki apa yang para mistikus sebut sebagai malam jiwa yang gelap, sebuah periode kekeringan spiritual yang sangat berat, di mana segala sesuatu yang pernah terasa nyata dan bermakna tiba-tiba terasa jauh dan tidak nyata. Jika kamu sedang berada dalam periode seperti ini sekarang, aku ingin kamu tahu bahwa ini bukan tanda bahwa Tuhan telah meninggalkanmu. Ini bukan tanda bahwa kamu salah jalan. Ini bukan tanda bahwa semua yang pernah kamu alami sebelumnya adalah ilusi. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang sangat alami dan bahkan sangat penting. Seperti musim yang berganti, seperti siang dan malam yang silih berganti, kehidupan spiritual juga memiliki musimnya sendiri.
Ada musim semi ketika segalanya terasa segar dan hidup. Ada musim panas ketika energi spiritual terasa melimpah dan tanda-tanda ilahi terasa begitu jelas dan nyata. Ada musim gugur ketika ada hal-hal yang harus dilepaskan, ketika daun-daun lama harus gugur agar tunas-tunas baru bisa tumbuh. Dan ada musim dingin, malam jiwa yang gelap itu, ketika segalanya terasa sepi dan kosong. Tapi seperti musim dingin yang tidak pernah berlangsung selamanya, malam jiwa yang gelap itu juga akan berakhir. Dan ketika berakhir, ketika pagi datang kembali setelah malam yang sangat panjang, cahaya yang kamu rasakan akan jauh lebih indah dari cahaya yang pernah kamu rasakan sebelumnya. Pemahaman yang kamu peroleh akan jauh lebih dalam. Koneksimu dengan Tuhan akan jauh lebih kuat. Dan kemampuanmu untuk melihat dan merasakan tanda-tanda ilahi akan menjadi jauh lebih tajam. Jadi jika kamu sedang di dalam musim dingin spiritualmu sekarang, bersabarlah. Teruslah berdoa meski tidak terasa ada yang mendengar. Teruslah bersyukur meski sulit untuk menemukan alasan untuk bersyukur. Teruslah hadir meski segalanya terasa kosong, karena musim semi akan datang, pagi akan datang. Dan Tuhan yang menanamkan rindu itu dalam hatimu tidak akan pernah membiarkan rindumu tanpa jawaban. Sekarang aku ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat mendalam, tentang hubungan antara penderitaan dan pemilihan ilahi. Ini adalah sebuah paradoks yang sangat sulit untuk dipahami oleh pikiran manusia biasa, namun sangat indah ketika jiwa mampu menyentuhnya. Dalam hampir semua tradisi spiritual besar di dunia, ada sebuah pemahaman yang sama tentang jiwa yang dipilih. Mereka yang dipilih untuk tugas-tugas besar adalah mereka yang diberikan ujian-ujian terbesar. Nabi-nabi besar tidak menjalani kehidupan yang mudah dan nyaman. Mereka mengalami penolakan, penganiayaan, kesendirian, kehilangan, dan penderitaan yang jauh melampaui apa yang dialami oleh orang biasa. Namun dari penderitaan itu, lahirlah kebijaksanaan yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain. Dari kesakitan itu, lahirlah belas kasih yang mengalir dari sumbernya sendiri. Dari kesendirian itu, lahirlah hubungan dengan yang ilahi yang tidak bisa diputus oleh apapun. Penderitaan yang kamu alami, jika kamu meresponinya dengan cara yang tepat, memiliki kekuatan untuk mentransformasimu dengan cara yang paling mendalam. Ia bisa mengikis lapisan-lapisan kesombongan dan ketidakjujuran yang menutupi cahaya aslimu. Ia bisa menghancurkan tembok-tembok ego yang selama ini memisahkanmu dari koneksi sejatimu dengan Tuhan dan sesama manusia. Ia bisa membukakan dalam hatimu sumur belas kasih yang tidak pernah kamu ketahui ada di sana sebelumnya. Dan ketika proses itu selesai, ketika api ujian telah memurnikanmu dari semua yang tidak perlu, yang tertinggal adalah emas murni, jiwa yang telah diproses, jiwa yang telah dipersiapkan, jiwa yang kini siap untuk memainkan peran besar yang selalu ditakdirkan untuknya. Aku juga ingin berbicara tentang pentingnya komunitas jiwa. Ada sebuah fenomena yang sangat menarik di antara jiwa-jiwa yang dipilih. Mereka seringkali menemukan satu sama lain. Mereka tertarik satu sama lain seperti magnet yang bertemu. Dan ketika jiwa-jiwa yang dipilih berkumpul, ketika mereka berbagi perjalanan, berbagi kebijaksanaan, saling menguatkan dan saling mengingatkan, sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Energi mereka bersatu, kepekaan mereka saling memperkuat, dan kemampuan mereka untuk melihat dan merasakan tanda-tanda ilahi menjadi berlipat-lipat. Jika kamu belum menemukan komunitas jiwa seperti ini, jangan menyerah. Mereka ada di luar sana, dan tanda-tanda ilahi seringkali bekerja untuk mempertemukan jiwa-jiwa yang memang ditakdirkan untuk berjalan bersama. Buka matamu, buka hatimu. Perhatikan pertemuan-pertemuan yang tampak kebetulan. Karena sangat mungkin pertemuan berikutmu dengan seseorang yang tampak asing adalah pertemuan dengan jiwa saudara yang telah ditakdirkan untuk menjadi bagian penting dari perjalananmu. Sekarang menjelang bagian akhir dari perjalanan kita hari ini, aku ingin memberimu sebuah pesan yang sangat penting. Sebuah pesan yang aku harap kamu bawa pulang dan simpan di dalam hatimu. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu adalah jiwa yang dipilih. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun tentang pengalaman-pengalaman spiritualmu. Kamu tidak perlu mendapatkan validasi dari orang lain untuk membenarkan apa yang kamu rasakan di dalam hatimu.
Tuhan tidak membutuhkan kesaksian manusia lain untuk mengonfirmasi pemilihannya. Yang Tuhan butuhkan dari jiwa yang dipilih hanyalah satu hal: kesediaan. Kesediaan untuk hadir, kesediaan untuk mendengarkan, kesediaan untuk belajar, kesediaan untuk bertumbuh, dan kesediaan untuk mengikuti panggilan itu meski tidak tahu kemana jalannya akan berujung, meski tidak ada jaminan bahwa perjalanan itu akan mudah. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan jiwa yang dipilih akan mudah. Yang Tuhan janjikan adalah bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkanmu, bahwa Dia selalu berjalan bersamamu, selangkah di depanmu untuk menunjukkan jalan, selangkah di belakangmu untuk melindungimu, dan selalu di dalam hatimu untuk menguatkanmu. Ada sebuah doa yang sangat sederhana, namun sangat kuat yang ingin aku bagikan kepadamu. Sebuah doa yang bisa kamu ucapkan kapan saja, di mana saja, dalam bahasa apapun, dengan kata-kata apapun yang terasa paling autentik bagimu. Tuhan, tunjukkan aku jalan. Buka mataku untuk melihat tanda-tandamu. Buka telingaku untuk mendengar bisikanmu. Buka hatiku untuk merasakan kehadiranmu. Dan berikan aku keberanian untuk mengikuti panggilanmu, kemanapun itu membawaku. Doa ini, sekecil apapun kata-katanya, jika diucapkan dengan ketulusan yang total, memiliki kekuatan untuk membuka pintu-pintu yang selama ini tampak tertutup. Memiliki kekuatan untuk mengaktifkan kepekaan spiritualmu yang mungkin selama ini tertidur. Memiliki kekuatan untuk membuka saluran komunikasi antara jiwamu dan sumber segala tanda ilahi. Dan sekarang aku ingin berbicara tentang tanggung jawab jiwa yang dipilih. Karena menjadi jiwa yang dipilih bukan hanya tentang menerima berkat dan tanda-tanda ilahi. Ia juga tentang tanggung jawab yang sangat besar. Setiap jiwa yang dipilih membawa sebuah karunia yang unik, sebuah kemampuan, sebuah kebijaksanaan, sebuah kepekaan yang ditujukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia. Ada jiwa yang dipilih yang karunianya adalah kemampuan menyembuhkan, baik secara fisik maupun secara emosional dan spiritual. Ada yang dipilih untuk karunia mengajar, untuk menerangi pikiran-pikiran yang berada dalam kegelapan. Ada yang dipilih untuk karunia seni dan kreativitas, untuk mengekspresikan keindahan ilahi dalam bentuk yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ada yang dipilih untuk karunia kepemimpinan, untuk memimpin masyarakat menuju kebaikan dan keadilan. Ada yang dipilih untuk karunia kasih sayang, untuk memberikan kelembutan dan kehangatan kepada jiwa-jiwa yang terluka. Dan setiap jiwa, tanpa kecuali, memiliki karunianya sendiri yang hanya miliknya. Karunia yang tidak bisa diberikan oleh siapapun lain. Kontribusi yang hanya bisa datang darimu. Dan bagian dari perjalananmu sebagai jiwa yang dipilih adalah menemukan karunia itu, mengembangkannya dengan sungguh-sungguh, dan memberikannya dengan murah hati kepada dunia. Ketika kamu hidup sesuai dengan karuniamu, ketika kamu memberikan apa yang hanya kamu bisa berikan, sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Tanda-tanda ilahi semakin sering datang. Sinkronisitas semakin sering terasa. Jalan yang tampak tertutup tiba-tiba terbuka. Dukungan datang dari arah yang tidak pernah kamu duga. Karena ketika kamu selaras dengan tujuan ilahimu, seluruh alam semesta bergerak untuk mendukungmu. Ini adalah salah satu rahasia terbesar tentang kehidupan yang bahagia dan bermakna. Bukan tentang mengejar apa yang kamu inginkan, bukan tentang mengumpulkan sebanyak mungkin harta atau ketenaran atau kenyamanan, melainkan tentang menemukan tujuanmu dan menjalaninya dengan sepenuh hati. Ketika kamu melakukan itu, kebahagiaan dan kelimpahan menjadi konsekuensi alamiah, bukan tujuan yang harus dikejar. Dan sekarang, menjelang penutupan perjalanan kita hari ini, aku ingin kamu membawa pulang satu pemahaman terakhir yang mungkin paling penting dari semuanya. Tanda misterius yang hanya dilihat oleh 1% jiwa yang dipilih itu, tanda yang mungkin sudah kamu rasakan sepanjang hidupmu tanpa bisa menamakannya. Tanda itu bukanlah sebuah tanda eksklusif yang membuatmu lebih baik dari orang lain. Bukan sebuah mahkota kebanggaan. Bukan sebuah tiket untuk berpintas jalan. Tanda itu adalah sebuah undangan. Undangan dari Tuhan untuk masuk lebih dalam ke dalam hubungan yang paling intim dan paling bermakna yang bisa dirasakan oleh jiwa manusia, hubungan dengan Sang Pencipta itu sendiri.
undangan untuk hidup dengan lebih sadar, lebih penuh kasih, lebih autentik. Undangan untuk menjadi versi dirimu yang paling sejati, paling murni, paling selaras dengan tujuan ilahimu. Dan undangan ini terbuka untuk siapa saja yang memilih untuk menerimanya. Bukan hanya untuk yang kaya atau yang terpelajar atau yang lahir dalam keluarga yang saleh, untuk siapa saja yang memilih untuk hadir, yang memilih untuk mendengarkan, yang memilih untuk mengikuti panggilan yang sudah lama berbisik di dalam hatinya. Maka jika hari ini ada sesuatu di dalam hatimu yang bergerak ketika mendengarkan kata-kata ini, jika ada sesuatu yang bergetar, jika ada sesuatu yang terasa seperti pengenalan, seperti ya, aku pernah merasakan ini, inilah yang selama ini aku rasakan, namun tidak bisa aku namakan, maka jangan abaikan perasaan itu. Jangan lewatkan momen ini. Ini adalah tanda bahwa pesan ini datang tepat pada waktu yang tepat. Tanda bahwa Tuhan sedang berbicara kepadamu melalui kata-kata ini. Tanda bahwa ada sebuah babak baru dalam perjalanan spiritualmu yang sedang dimulai hari ini, sekarang, dalam momen ini. Dan aku berharap dengan sepenuh hati bahwa kamu akan menjawab undangan itu, bahwa kamu akan membuka hatimu lebih lebar dari sebelumnya, bahwa kamu akan mempercayai jiwamu lebih dari yang pernah kamu lakukan, bahwa kamu akan mengikuti tanda-tanda itu kemanapun mereka membawamu, dengan iman, dengan harapan, dan dengan cinta yang paling dalam. Karena di ujung perjalanan itu, di sana di mana semua tanda mengarah, ada sesuatu yang jauh lebih indah dari apapun yang pernah bisa kamu bayangkan. Ada kedamaian yang melampaui pemahaman. Ada kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Ada cinta yang tidak pernah berakhir. Ada kehadiran yang selalu ada, selalu setia, selalu mencintaimu lebih dari yang pernah bisa kamu pahami. Dan itu adalah hadiah terbesar yang menunggu jiwa yang dipilih di ujung perjalanannya. Bukan harta duniawi, bukan ketenaran, bukan kekuasaan, melainkan perjumpaan dengan yang maha cinta itu sendiri yang selama ini sudah ada di dalam hatimu, menunggumu untuk pulang. Jiwa yang dipilih, terima kasih sudah ada di sini hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah membuka hatimu. Perjalananmu belum selesai, justru sebaliknya, yang terbaik baru saja akan dimulai. Percayalah pada tanda-tanda itu. Percayalah pada suara hatimu. Percayalah pada Tuhan yang telah memilihmu bahkan sebelum kamu dilahirkan ke dunia ini. Dan ingatlah selalu, di hari-hari yang paling gelap sekalipun, bahwa kamu tidak pernah sendirian, bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari semua kesulitanmu yang berjalan bersamamu setiap langkah. Bahwa tanda-tanda ilahi akan terus datang selama kamu memilih untuk membuka matamu dan melihatnya. Pergilah sekarang dengan penuh cahaya, dengan penuh keyakinan, dengan penuh cinta, dan biarkan tanda-tanda itu memandumu menuju takdir terindahmu.